Dan bakula memang itu juga sebenarnya Theravada sama Mahayana sama aja. Ya. Ini ada, yaitu bakula. Beliau kita tarik mundur sebelum jadi bakula. Sekarang ketemu dengan sama Sambuddha Gotama. Kita mundur 1 Asenkya 100.000 karpa, di mana zaman sama Sambuddha Anumodasi. Jadi zaman Anumodasi yang sekarang jadi bakula adalah seorang termasuk mungkin biku ya, tapi di sana tulisnya pertapa. Beliau juga sudah punya kekuatan Pancabala. Pernah ke Candi Pancabala ya? Lembang. Nah, itu Pancabala. Meditasinya sudah mencapai Pancabala dan sudah jana 8. Jadi orang meditasi jana 8 loh. Kalau secara bidama terurai jadi jana 9. Suta 8 jana, abhidhamma 9 jana. Sebenarnya sama aja. Jago nggak? Udah bagus nggak? Ini zaman sama Sambuddha Anumodasi nih mundur. Tetapi pada saat itu sama Sambuddha Anumodasi mengumumkan murid-murid siswanya. Jadi tiap sama Sambuddha pasti punya siswa-siswi terkenal. Kayak sekarang sama Sambuddha siapa? Sama Sambuddha Gotama punya Sariputra yang paling terkenal bijaksananya. Abinyanya Moggallana. Yang punya terpenuhinya 4 kebutuhan Siwali. Tapi orang biasanya ngomong Siwali apa? Keberuntungan ya. Sebenarnya yang terunggul dalam 4 kebutuhan. Ya. Nah, yang Arya Bakula adalah yang terunggul dalam segi kesehatan, bahkan penyakit ringan pun tidak pernah muncul. Nah, di zaman Anumodasi, sama Sambuddha Anumodasi mengumumkan, ini siswa ini, terunggul ini. Akhirnya pada saat diumumkan ada siswanya yang terunggul dalam segi kesehatan. Yang Arya Bakula saat itu, nah ini saya mau. Saya mau berbuat baik supaya di kehidupan nanti saya jadi Agasawaka atau Mahasawakanya ini. Yang terunggul dalam bidang kesehatan. Pada saat itu kebetulan suatu ketika, suatu hari sama Sambuddha Anumodasi sakit perut. Yang Arya Bakula dulu mendengar, buru-buru dia pergi, dia ngerti, diambil pohon-pohon akar-akar apa, kemudian dia datang ke wihara, dia serahkan kepada asistennya sama Sambuddha, biku kepala ya, dikasih tahu ini bikin gini, ini bikin obatnya. Akhirnya dibikin, diminum oleh sama Sambuddha Anumodasi, sembuh. Nah, lalu asisten biku kepala bilang ini ada ini. Mungkin dulu bukan nama bakula ya, ini yang ngasih. Akhirnya ketemu. Dia bilang di hadapan sama Sambuddha Anumodasi, dia sambil beranjak mengucapkan tekad bahwa buah kebaikan ini semoga saya pada kehidupan nanti, saya di zaman sama Sambuddha siapapun, saya adalah yang terunggul dalam bidang kesehatan. Nah, akhirnya dia pada saat itu setelah kehidupan itu dia meninggal, dia sudah Pancabala dan 8 jana ya. Dia lahir di alam Brahma. Di alam Brahma hidup dengan banyak asisten. Di alam Brahma pun punya asisten, punya pelayan lah bahasanya. Bukan pelayan nggak cocok, asisten lah. Kemudian dia lahir lagi jadi alam dewa atau manusia. Selalu kalau manusia dia selalu jadi orang kaya, di alam dewa dia pun selalu jadi asisten. Akhirnya tiba muncul di zaman sama Sambuddha Padumutara. Nah, wihara Padumutara ya, itu nama salah satu Buddha juga. Di zaman Padumutara, sama Sambuddha Padumutara, apa yang pernah dia lakukan? Dia berdana makan dan segala keperluan biku. Untuk biku dia berikan yang wah-wah gitu, serba wah. Nah, udah itu dia meninggal, dia lahir juga sebagai dewa, sebagai manusia, bolak-balik. Akhirnya ketemu lagi, satu lagi zaman Sambuddha Wipasi. Di zaman sama Sambuddha Wipasi, kebetulan sama Sambuddha Wipasi lagi sakit apa? Kepala, pusing. Nah, jadi sama Sambuddha aja bisa pusing ya. Nah, sakit pusing, dia juga sama. Dia punya bakat mungkin seperti tabib.
Diambil pohon-pohon, akar-akar, dia datangi asistennya Sama Sambuda Wipasi, dia kasih tahu cara bikinnya, diminum sembuh. Sama juga di hadapan Sama Sambuda Wipasi, dia bertekad sambil beranjali. Dia di kehidupan nanti, di zaman Sama Sambuda siapapun, dia mau menjadi muridnya yang terunggul dalam bidang kesehatan. Akhirnya, suatu ketika dia lahir di zaman akan adanya Sama Sambuda. Jadi yang Arya Bakula sama guru kita duluan siapa? Umurnya duluan ini. Ya. Dia lahir di Kosambi. Di lahir Kosambi, anaknya orang kaya. Anak orang kaya. Begitu dia lahir, keluar hari kelima biasa upacara. Kita ingat kan? Pangeran Siddhartha begitu lahir hari kelima juga bikin upacara. Pemberian nama, pesta lah gitu. Orang bilang mungkin selamatan lah. Nah, Bakula lagi bikin selamatan, dimandi di sungai. Di sungai dimandiin sama mungkin orang bilang bidan lah, kalau zaman sekarang bidan jaga orok, kalau dulu suster atau gimana. Dia mandi di sungai, dicelup, diangkat. Saking gemesnya karena mungkin bayinya montok, sama si bidannya itu dilempar sedikit, tangkap gitu. Sekali-sekali dia tangkap, cuma terkenal di sungai itu kan zaman dulu masih liar sungainya. Suatu saat itu sedang ada ikan besar. Ikan besar itu karena melihat dilempar-lempar dia pikir itu daging. Memang daging kan, baik. Jadi sama ikannya itu dicaplok, makan. Dia lagi lempar, ikannya caplok. Si bidannya kaget gak? Kaget, karena dia mau uber ikannya nggak bisa diuber, nggak bisa ditangkap kan. Aduh, orang-orang yang di pinggir sungai semua melihat semua, pada kaget juga, termasuk orang tuanya. Waduh, kalau Anda nih ibu-ibu jadi mamanya pingsan nggak lihat begitu? Waduh, diuber nggak itu ikan? Nah, berenang gimana juga nggak mungkin bisa ngalahin ikan kan? Nah, karena dahsyatnya karma baik kehidupan lampau, sudah berdana kepada 3 Sama Sambuda. Dimakan ikan, kalau orang lain caplok, hitungan detik, habis oksigen meninggal kan? Di dalam perut, ini enggak. Dia seperti masuk dalam perut ikan, seperti dia punya inilah, kayak dapat kasur yang empuk. Udah dia tidur diam. Nah, sedangkan si ikannya habis caplok Bakula, calon arahat besar, dia merasa kayak abis nelen besi gitu. Dia bilang keras amat ya, dia bilang. Udah, akhirnya nggak enak, perutnya panas. Ya kayak abis kena remason gitu lah, mungkin dia. Akhirnya ikannya berenang, naik ke atas. Atas sampai kota Barahama ya. Bukan Baranasi, Barahama rasanya. Dia naik terus ke atas, itu jaraknya 30 kali 16 berarti sekitar 480. Ya, 480 hampir 500 km, sungainya panjang. Dia naik ke atas menuju gunung. Karena panas, ngebut, ikannya ngebut, gitu. Karena kerojotan gimana sih, kepanasan. Dia sampai di atas gunung, nelayan-nelayan pakai jaring, tangkap ikan. Udah kesangkut ikan pun, tapi karena ikannya besar, kejaring, dia masih mau beronta-ronta. Tapi karena di atas gunung kan banyak batu-batu, akhirnya kejedot batu tuh, buk. Akhirnya separuh pingsan lah itu ikan. Udah ditangkap, nelayan-nelayan tangkap, wah dengan senang, wih hari ini dapat ikan besar banget. Karena nggak ada cerita ikan yang dibawa ini, yang dekat muara, dekat sungai kan ikan besar-besar karena dekat laut. Kalau di gunung nggak mungkin ada segede gini, cuma kali ini aja ikannya traveling dia, bisa jalan-jalan sampai sana karena kepanasan perutnya. Dia sampai ke atas, kejedot, ketangkap sama. Akhirnya nelayan berapa orang angkat, karena 2 orang 3 orang nggak cukup angkat, dia panggil temennya lagi, angkat. Ikannya masih ngap, belum mati. Ya karena ikannya bernapas, jadi si bayi Bakula di dalam perut juga masih kebagian oksigen.
Nah, akhirnya dibawa ke pasar, jadi seperti kayak pasar lah zaman dulu. Ada yang sanggup beli, ikannya besar jadi mahal. Orang bilang udah potongannya potong. Enggak, saya mau jual utuh. Akhirnya ternyata orang kaya yang di gunung, lihat, ikannya besar, ikannya bagus, seger, masih hidup. Akhirnya istri orang kaya itu beli, bawa pulang. Bawa pulang suaminya juga kaget, gede banget ikan. Orang gunung gak pernah lihat ikan segede gini. Ya, mungkin 2 meter kali ya, atau lebih. Gak dibilang sih berapa besar. Akhirnya sampai di dapur, si istrinya sendiri potong. Tapi memang karena karma baik, itu begitu dipotong-potong, dia tidak kena pisaunya. Begitu potong buka, ada orok, anak kecil. Dia teriak, saya nemu anak kecil, saya dapat bayi di dalam ikan. Suaminya datang, kenapa istrinya teriak-teriak di dapur? Lihat, dapat anak. Ternyata memang ini orang kaya di gunung, sudah lama belum punya anak. Jadi dia bilang, dewa jawab saya katanya. Saya dapat anak langsung orok. Dilihat anaknya ciri-ciri anak orang kaya. Orang dibilang mungkin kalau kita bilang di Kwame ya. Dilihat, bagus ini, cocok angkat anak. Cerita. Dulu nggak ada ini nih. Nggak ada WhatsApp, nggak ada Facebook, nggak ada IG, nggak ada Line, nggak ada Twitter. Sini cerita. Ikan di perutnya dipotong keluar bayi masih hidup. Itu juga amazing, betul nggak? Wah, cerita gini beredar sini. Akhirnya sampai ke mak bapaknya yang anaknya kehilangan karena anaknya caplok ikan. Dia udah bikin mungkin upacara kali. Dia pikir anaknya udah meninggal kan? Ternyata dia bilang, wah anak gua nih, karena ceritanya ditemukan ikan besar. Akhirnya orang tua ini pergi ke atas, ke atas gunung. Ya berhari-hari sampai di atas ketemu sama yang ini orang kaya juga nih. Wah, udah ketemu dia bilang, "Kamu ini bayi dapat dari mana?" Jujur dia bilang, "Dari ikan. Saya potong ikannya dalamnya ada bayi dan bayinya masih hidup." Oh, dia cerita juga, "Anak saya juga lagi diupacarain dimakan ikan besar." Oh, jadi ini anak saya, kata yang di bawah. Kata yang atas ya, bisa, belum tentu anakmu, mungkin anakmu dimakan ikan yang lain, dia bilang. Jadi dia nggak mau ngasih. Bukan Baranasi, Barahama ya. Akhirnya ribut. Orang kaya dua orang kaya ribut. Repot ya, kalau orang kaya yang ribut repot. Akhirnya Raja Barahama rasanya datang menengahkan, dengerin. Akhirnya si raja ketok palu, tok. Yang di gunung boleh jadi orang tuanya, yang di bawah juga boleh orang tuanya. Bagaimana caranya? 6 bulan. Jadi 6 bulan. Jadi di sini tinggal 4 bulan. Begitu 4 bulan lewat, harus anterin dari orang tua ini, harus anterin ke bawah. Anterin. Di sini mau menerima, bikin upacara penyambutan, di sini bikin upacara pelepasan. Tinggal di sini 4 bulan, udah 4 bulan kemudian mau lepas 2 bulan. Jadi ceritanya sampai 2 bulan jalan. Berarti jauh ya. 500 kilo zaman dulu. Karena sambil joget-joget kan upacara, bukan jalan kencang bukan lari. Udah. Jadi demikian loh tuh. Sama orang tuanya yang di atas gunung, bukan kalau Pangeran Siddhartha hadiah ulang tahunnya dikasih apa? 3 buah istana. Bakula juga nggak kalah, sama orang tua yang di gunung dibikinin 3 istana juga untuk tiap musimnya. Orang tua di bawah juga bikin 3 buah istana untuk tiap musimnya. India kan 3 musim. Wah, saya bilang, bukan cuma guru kita doang istana ya. Ini muridnya, hokinya, paraminya berarti hebat gak? Berarti karma baik dahsyat ya. Anaknya nggak minta kan, nggak bilang papa bikin istana. Enggak, tapi orang tua angkat inisiatif bikin 3 istana. Orang tua benernya bikin 3 istana juga.
Karma baik, dahsyat gak? Dahsyat. Nah, akhirnya ketika umur 80, sudah berumur 80 nih, karena dia ternyata selama 80 tahun itu, Bakula tidak pernah sakit, bahkan sakit ringan pun tidak ada. Ini jerawat aja nggak ada nih, sakit gigi nggak ada, ya, puyeng-puyeng nggak ada, kesleo aja nggak ada, pokoknya tidak pernah ada cedera, tidak pernah ada luka sedikit pun. Nah, dia dengar ada Sang Buddha membabarkan dhamma. Akhirnya Sang Buddha datang ke Kosambi, pas dia lagi di rumah orang tua aslinya. Ketika dia dengarkan, dia bilang, ini aku merasa cocok. Karena memang dari zaman yang lalu, 3 sama Sang Buddha, dia sudah dengar dhamma juga. Kan dhammanya sama. Tapi kali ini matang sekali. Benar kalau dipikir-pikir ya, dari zaman Buddha Anumodasi, Buddha yang paling dulu, udah punya Pancabala sama punya 8 jana. Kurang apa lagi meditasi begitu mah. Akhirnya sekarang sudah jadilah biku. Udah jadi biku, dia meditasi terus tiap hari terima dana apa segala. Dia jadi bikunya 80 wasa. Jadi biku umur 80 tahun. Terus jadi bikunya 80 wasa. Jadi umurnya berapa? 160. Di sini siapa yang umurnya 30? Laki-laki. Nah, coba berdiri. Berdirilah, buka masker, nengok kasih ibu-ibu. Di umur 160 tahun, bikunya modelnya kayak begini. Waduh, ya, duduk lagi, terima kasih. Umur 160, dia manusia ya, manusia bener. Tapi bagaikan jasmani dewa. Bagaikan dewa yang berumur kurang lebih 28-30. Tidak tua-tua, tidak keriput, licin semua. Kenapa? Kekuatan kebaikannya. Dahsyat. Jadi begitu karma baik yang bisa kita lakukan, lakukan. Lihat ini contoh sudah ada nyata. Bakula ketika mau meninggal, ketika mau paribana, dia panggil. Dia bilang ke biku-biku, saya sudah mau paribana. Tahu, kalau Ara tahu, selama dia jadi biku, ditanya ya, tidak ada satu biku pun yang pernah dibikin susah oleh sama si Bakula. Tidak, dia jahil, nggak ada jahil. Ya, jahil nggak pernah, tidak pernah bikin susah sama sekali pun. Akhirnya ketika dia mau meninggal, biku-biku yang lain, senior-senior biku kumpul kelilingin dia. Dan ketika dia mau kremasi meninggal pun, dia tidak mau bikin susah biku lain. Mesti angkat kayu apa segala, dia bilang, biarlah saya nanti akan objek dengan objek api, dia bilang. Dia meditasi dan dia akan terbakar sendiri. Biasa Arhat begitu. Dia akhirnya duduk di tengah-tengah kumpulan para biku, juga mungkin yang banyak sudah capai kesucian. Dia meditasi, dia masuk ke konsentrasi api. Ketika dia paribana, api menyala dengan sendirinya. Dan leliknya nggak banyak. Ya, semua mau dapat bagian leliknya. Tapi hari itu ya biku yang datang itu semua dapat bagian, bawa pulang lelik Bakula. Ya, seperti itu. Ini Bakula loh. Kesehatan yang terunggul dalam bidang kesehatan. 160 tahun. Tapi kayak berapa? Kayak umur 30. Hebat ya? No ya. Itu buka salon, buka klinik, nggak laku itu. Ya, baiklah. Ini yang Arya Bakula. Kita lihat bagaimana dahsyatnya perbuatan baik yang telah dilakukan melintasi waktu, melintasi masa. Benar gak? Dan tidak expired. Hebatnya karma baik itu tidak. Kalau benar-benar karma baiknya besar, apalagi berdana kepada orang suci, ceritanya nggak ada expired. Ya, Anda dengar Siddhartha dapat 3 istana, udah wah, ini dober. Bener nggak? Sang Buddha umurnya 80 kan? Ini muridnya double, 160. Nah, oke. Jadi ibu bapak,
Kalau tadi kita udah lihat lalat dan lebah juga cerita. Jadi kalau dalam sehari-hari kita punya indria, kita udah fokus sama hal-hal yang baik dan benar. Ya, kita selalu mau berada di baik dan benar, tidak mau yang aneh-aneh. Maka sampai malam pun ketika kita sebelum tidur, pikiran yang tidak baik itu tidak akan bisa muncul. Maka waktu dan energi kita tidak ada kesempatan untuk hal-hal yang tidak baik, tidak berguna. Jadi kenapa manusia masih bisa bikin karma buruk, bisa bikin ucapannya tidak baik, perbuatan tidak baik? Karena kita sendiri yang memberi si tidak baik muncul. Tapi kalau kita sendiri jangan kasih kesempatan si tidak baik itu muncul, tidak akan ada kesempatan dia. Jadi sehari-hari kita berusaha untuk yang baik, kita pikir lagi apa yang belum baik, apa yang kita belum bikin. Itu mah karma buruk juga nggak sempat dipikirin, nggak ada waktu buat mikirin yang baik, yang tidak baik. Jadi datang ke wihara untuk berbuat baik. Kalau di wihara nanti ada yang ngajakin nggak bener, jangan diladenin judulnya. Sama juga batin kita, kalau ada pikiran dan batin yang tidak baik mau muncul, jangan diladenin. Ya, oke. Nah, jadi karma baik akan menghasilkan kebahagiaan bagi diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Nah, ini ada di Thailand ya, sama nera kecil, lihat anak kecil juga, sama-sama kecil. Yang lain lihat di belakang-belakangnya, pada ketawa ngeliat gini. Lihat begini aja kita ketawa, senyum, karena lihat apa objek yang baik. Kejadiannya di Thailand, tapi kita di sini lihat ini aja kita senyum, ikut bahagia ya. Oke. Oke, saya rasa cukup Ibu Bapak, saudara-saudari. Jadi sebagai terakhir pesan, apabila hari esok tiba, karena hari ini kita sudah melakukan yang baik-baik, ya, maka kita akan menghargai tindakan kita hari ini. Saya rasa cukup. Terima kasih semuanya atas perhatiannya dan juga terima kasih kepada pengurus yang diwakili oleh Ibu William yang sudah memberikan kesempatan pada hari ini saya untuk sharing Dhamma. Terima kasih. Selamat siang. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Anumodana Rama Hidayat Halim atas sharing Dhamma hari ini. Tadi kita sudah melihat bagaimana dahsyatnya karma baik. Diawali dengan video ajang bakat yang tanpa melewati banyak proses dia memiliki buah karma baik sehingga dia bisa menjadi salah satu penampil terbaik di ajang tersebut. Kemudian yang kedua tadi kita dengar dari Yang Mulia Biku Asin Keminda bahwa kerja keras itu bukan yang utama, tapi kebajikanlah yang utama. Kemudian tadi kita juga melihat bagaimana biografi Rama Hidayat dari sejak kecil hingga sampai saat ini, bagaimana perjuangan-perjuangan dan kebajikan-kebajikan serta buah karma baik yang beliau terima selama hidup. Dan kita tadi terakhir mendengar cerita mengenai yang Arya Bakula, bahwa kebajikan itu berbuah manis karena kita juga merasakan dahsyatnya karma baik. Terima kasih Romo atas sharing Dhamma hari ini. Semoga apa yang diuraikan ini kita pahami, kita mengerti, dan tentunya menjadi acuan kita untuk memilih kita menjadi seekor lebah yang bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Kalau kita sudah baik maka kita sangat bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Untuk itu kita berikan aplaus untuk Rama atas sharing Dhamma hari ini yang tentunya luar biasa. Dari apa yang Rama pelajari hingga kita bisa mendengar hari ini, suatu keberuntungan juga kita bisa mendengarnya langsung sehingga kita bisa lebih memahami, dan tentunya ini menjadi pegangan kita untuk